teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muhammad Muhammad. Saya dari UIN Wali Songo Semarang. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya, yaitu pengalaman multikultural, mengunjungi atau bersilaturahmi ke seseorang pendeta. Nah, siapa nama pendetanya? Saya akan bacakan, yaitu Pendeta Ibu Erni Ratna Yunita MSI. Beliau umur 41 tahun. Jabatan beliau di gereja itu, nama gerejanya yaitu Gereja Tengahan. Gereja Tengahan, alamat Gebangsari, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen. Di sana beliau mengabdikan diri sebagai pendeta jemaat sejak tahun 2005, tepatnya pada bulan Agustus sampai dengan sekarang. Beliau sangat aktif di sana. Alhamdulillah saya sudah mengontak beliau melalui WA sebelumnya, meminta perizinan kepada beliau untuk kapan saya bisa bertamu, dan alhamdulillahnya beliau mengizinkan saya untuk bisa bertemu dengan beliau. Namun beliau tidak punya waktu banyak katanya, karena mungkin ada urusan lain. Maka saya memaklumi dan memaksimalkan pertemuan yang sebentar ini. Menurut saya sungguh seru banget, karena kita berdialog, bersilaturahmi kepada yang bukan dari golongan kita, yaitu beda agama. Itu sangat seru sekali menurut saya. Maka dari itu, yuk kita simak keseruan wawancara saya dengan Bu Erni di video selanjutnya. Check it. Gak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Muhammad, dipanggil Ahmad, dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Tujuannya ya pertama yang terpenting yaitu silaturahmi. Selanjutnya yaitu ingin mengetahui pendapat dari Ibu mengenai Pancasila atau ideologi di negara kita ini. Mungkin pertanyaan pertama langsung saja ya, bagaimana sih pendapat Ibu tentang Pancasila? Kalau saya kenal Pancasila dari sejak sekolah dasar dulu ya, sudah diperkenalkan itu, dan setahu saya dan sejauh yang saya hayati dan yakini, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sudah paling pas, paling cocok gitu ya untuk negara kita. Karena kan bisa saja dasar macam-macam, banyak pilihan tentunya. Tapi menurut saya sih untuk konteks Indonesia dengan segala keragamannya, kepribadian bangsanya dari zaman nenek moyang dulu, bagaimana bangsa kita itu bangsa yang bertakwa pada Tuhan, bangsa yang juga saling ikatan kekeluargaannya tuh kuat gitu ya. Lalu juga kita selalu mengatakan bahwa kita orang Timur, orang yang bukan hanya bertakwa pada Tuhan, tapi juga pribadi-pribadi yang punya akhlak mulia, yang memperhatikan manusia dan lain-lain gitu ya. Terus juga lihat konteks Indonesia ini, memang kesenjangan ada, lalu ada ya, termasuk masalah ekonomi dan lain-lain. Karena itulah menurut saya kalau Pancasila itu bisa benar-benar dihayati bersama dan dijadikan dasar pijakan untuk melakukan berbagai program pembangunan ataupun juga untuk mengambil kebijakan-kebijakan, menurut saya sih pasti bagus. Kayak tadi kesenjangan, padahal Pancasila juga bilang ada keadilan, ya kan, ada sosial bagi semua gitu kan. Nah kalau itu memang dipegang kan harusnya bisa mengatasi itu gitu. Tapi yang terjadi ya mungkin selama ini baru jadi slogan saja gitu ya.
baru jadi slogan pun sepertinya sudah banyak yang tidak Ya. suka juga gitu. Jadi repot juga kayaknya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang Pancasila menurut keyakinan agama Ibu sendiri? Seperti itu. Menurut keyakinan Kristen, nilai-nilai Pancasila itu yang terkandung dalam 5 sila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Kristen gitu Ya. ya. Yang mendorong kita untuk bertakwa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, untuk kita punya rasa kemanusiaan. Kan kami juga diperintahkan mengasihi sesamamu Benar, semua gitu ya. Ya, lalu juga bagaimana di dalam kitab suci kami juga ada ayat-ayat yang mendorong umat untuk menghormati pemerintah, untuk membangun kota negara di mana dia berada. Jadi menurut saya sih sila-sila Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Maka ya kami dengan senang hati menerima dan ingin melaksanakannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Ibu berada di tengah masyarakat atau lingkungan yang mungkin mayoritasnya itu Muslim, itu bagaimana perasaan ya, Ibu? Ya udah biasa sih ya, saya dari dari kecil juga memang hidup di tengah masyarakat Muslim. Saya kecil di Bandung. Ibu saya orang Sunda. Jadi keluarga dari ibu juga memang mayoritas juga bukan mayoritas ya, semua juga Muslim. Keluarga dari bapak Klaten itu ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen gitu. Jadi dari kecil sudah terbiasa hidup di tengah-tengah area yang berbeda, dan kami termasuk kelompok kecil di antara yang lain ya. Di sekolah SD saya Kristen sendiri gitu kan, SMP cuma berdua kayak gitu. Jadi gimana ya, biasa aja sih. Yang kadang ya kemanusiaannya, aduh seneng ya sing akeh kancane gitu kan. Aduh kita kadang kayak gak punya teman ya gitu kalau misal masuk sekolah baru gitu kan. Anak kancane ora kiye ya, sing agamane podo gitu ya. Iya. Selanjutnya pertanyaannya, apakah pernah mengalami suatu diskriminatif seperti itu? Pernah tadi? Enggak sih, menurut saya sih enggak pernah ya. Paling cuma bukan tindakan diskriminatif, tapi cuma ejekan aja, misal dibully gitu ya, biasa anak-anak ya zaman dulu gitu. Atau kita berangkat ke gereja di jalan ada yang godain gitu ya. Tapi kalau saya didiskriminasi karena agama saya sih belum pernah mengalami. Selanjutnya, apakah masyarakat khususnya di Gebang Sari atau di Indonesia ini memiliki sikap saling menghargai antar sesama atau tidak menurut Ibu? Menurut saya yang paling saya tahu lingkup kecil ini ya, tempat kami tinggal sangat bagus, sangat baik. Meskipun berbeda dan kami minoritas, tapi masyarakat sini saling baik kok, tidak apa ya, tidak membeda-bedakan dan tidak pernah jadi persoalan karena perbedaan. Jadi tetap aja misalnya ada cemburu, di sini masih biasa bareng-bareng. Yang ada sih beberapa yang kalau yang warga non muslim tidak diundang, tapi itu hanya 1-2 saja. Kalau umumnya warga non muslim itu tetap diundang pas kenduri itu, walaupun cara doanya beda gitu ya, atau setidaknya hanya hadir menghormati gitu, masih bisa jalan. Kalau Natalan mereka diundang perayaan, walaupun banyak kan sih di luar gitu ya, di samping sini, enggak di dalam. Ada juga 1-2 yang masih mau ke dalam, itu masih biasa. Terus ada
Rajaban gitu, ada Iya. Mulutan. Kadang kami juga diundang Iya. di masjid itu ya. Ya, udah biasa gitu, jadi Sudah di biasa. sini baik, di sini baik. Iya. Tapi kalau waktu saya di Bandung dulu sih enggak ini ya. Memang kita tidak saling ribut masalah agama, tidak saling mengejek juga, biasa aja, tapi kayaknya memang kurang dilibatkan gitu. Tapi kalau di sini kayaknya ya ayo Dirangkul semua bareng-bareng. ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, jika seperti itu, mari ya alhamdulillah, puji syukur bahwa masyarakat kita Kebangsari atau lebih luasnya lagi Kebumen atau Indonesia ini masih memiliki sikap yang saling memahami, saling toleransi seperti ini. Eh, ya harapan kita semua ya, Bu ya, Oke. semua juga bisa saling menghormati sampai eh, kembali kepada jati diri bangsa ini, yaitu tetap gotong royong, tetap saling merangkul. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu, mungkin cukup ini yang bisa Mencekam. saya. Maaf kalau kurang bisa Oh. tepat menjawab loh ya. Ini sudah. Gak apa-apa, Bu. Terima kasih. Dipotong-potong aja yang nggak penting. Tidak apa-apa, ini malah sangat terima kasih saya. Saya juga baru pertama kali mewawancarai seperti ini. Ya, terima kasih atas jawabannya, atas tanggapannya. Sami-sami. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan atau sikap yang kurang baik. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak, Ibu. Oke, sami-sami. Saya malah maaf penerimaannya Oh, tidak kurang apa-apa. pas. Semoga lancar studinya, nggih. Amin. Ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Kapan-kapan monggo pinaran kalau lewat sini. Ini ada bingkisan. Iya, terima Bingkisan kasih dari banyak. orang tua. Ya. Terima kasih banyak. Titip salam. Iya. Tahun berapa ya? 2 tahun lalu. Kami pas Natal di sini sekecamatan. Di sini kan ada 4 gereja sebetulnya. GKJ 2, Kerasulan 2 di Kecamatan Pirong. Tiap Natal tuh kami gantian. Natal ini di mana gitu ya. 2 tahun lalu kalau nggak salah ketempatan di sini. Itu teman-teman Gus Durian juga datang ke sini. Mau alat musik apa itu ya? Itu ada misi sini. Ikut meramaikannya, Bu. Sering buat kawan-kawan. Nah, itu dia wawancara saya dengan Pendeta Ibu Irna. Kita berada di tempat yang bukan hanya Muslim saja. Jadi kita punya saudara berbagai agama, berbagai suku. Maka dari itu kita haruslah saling menjaga, saling menghormati kerukunan antar bangsa ini. Seperti kata Bung Karno, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jadilah orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Begitu juga dari Gus Dur, Islam datang bukan untuk mengubah budaya luhur kita menjadi budaya Arab. Bukan aku menjadi ana, bukan kalian menjadi antum. Bukan untuk itu. Pertahankan apa yang sudah menjadi milik kita. Kita harus serap ilmu agamanya, bukan mengubah menjadi budaya Arab. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.